2 minggu lalu salah satu fans Arsenal, Bang Abrar bilang kalau panggung ini diperuntukkan untuk membahas tim calon juara, bukan untuk tim yang ngarep juara. Sekarang siapa yang ngarep juara gue tanya? Gugur dari Champions, terus di Liga juga peringkat 2, tapi hampir kesalip sama tim yang lainnya kan. Jaraknya nggak terlalu jauh lah. Posisi 2 ada City itu. Terus ada MU posisi 5. 15. Hari ini pertemuan pertama setelah Liverpool jadi juara ya, dan waktu itu sebelum jadi juara gue bilang akan ada sesi kita gue traktir di Pasti Bisa Coffee, dan hari ini adalah harinya. So nikmatin aja, kalau mau pesan lagi silakan pesan lagi. 2 kata lucu. Barca treble. Ya. Bagi orang-orang nih yang ngatain Barca, termasuk pendukung yang putih-putih itu ya, yang ngatain Barca, percaya sama gue mereka nggak nonton. Itu Davide Fratesi. Gila sih, dia ini walaupun sering banyak jadi super sub, tapi dia selalu jadi solusi ketika Inter butuh gol. Yang paling gue inget tuh pas ngalahin Bayern Munchen. Posisinya tepat, momennya tepat, dan itu kejadian lagi lawan Barcelona. Pas Barca lawan Inter, sebenarnya ada remontada teman-teman. Ada itu remontada. Cuman bertahan sampai menit 90 aja. Habis itu si Raymond diculik sama Inter. Gerard Martin itu sempat diremehin orang, tapi dia kemarin bikin 2 assist di San Siro ya kan. Padahal sebelum bikin assist tuh dibanting sama Dumfries anjir. Dumfries kalau main bola kayak main Smackdown anjir, main banting-banting aja kata gua. Santai anjir, santai. Lu kata Rem Stereo anjir. Sebenarnya pas habis match itu gue tuh langsung kayak males nonton bola, apa jadi pandit catur aja ya gue ya. Selamat malam dan selamat datang kembali Pasti Bisa Coffee bersama komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, perkenalkan kami adalah Duo MC yang baru. Duo MC yang baru. Kita kemarin sudah menggulingkan orangnya, sekarang channelnya kita berjam. Ya, kayak gitu gak enak. Oh gak enak ya, lu yang gak enak ya, gue mau ngomong-ngomong aja ya. Oh iya. Ya sebelumnya kita ngucapin selamat datang buat teman-teman yang udah hadir di sini, para teman-teman pandit kita yang bakal ngebahas pertandingan menarik yang ini 2 minggu kita disuguhkan pertandingan menarik nih, Re. Betul, kita libur ya minggu lalu ya. Minggu lalu ya, kan. Makanya ini suruh nyiapin materi buat hari ini. Oh iya betul. Hah gimana? Kan maksudnya libur minggu lalu, direkap di hari ini. Kan 2 leg, habis 2 leg. Oh iya betul, 2 leg Champions League dan Champions League aja yang dibahas ya. Yang malam ini gak usah dibahas lah, gak penting-penting amat lah. Iya, karena ketika kita tapping ini, kita syuting itu tim Anda belum main. Betul, iya, tapi lagi unggul 3-0. Lagi unggul 3-0. Tapi bisa aja kebalik. Iya, ketemu siapa lupa gue. Atletik Bilbao, Atletik Bilbao. Tapi kemarin di kandang Bilbao bisa menang. Iya, biasa aja Bilbao ternyata. Nyampe sono segini doang. Iya juga sih ya. Oh ya, kita juga menyapa teman-teman yang selain teman-teman kita yang komunitas Pandit, buat yang hadir di Pasti Bisa Coffee, terima kasih. Kita mohon izin ya buat kakak-kakaknya, kita setiap Kamis di sini ada agenda namanya komunitas Pandit buat ngebahas sepak bola. Siapa tahu kakak-kakaknya mungkin di belakang yang pakai laptop nanti mau maju ngomongin bola juga boleh. Lah, siapa tahu kan? Betul. Siapa tahu buka laptop lagi main PES. Iya. Kan gak ada yang tahu. Iya makanya. Oke, kita udah kehadiran ya banyak lah orang-orang ini lah ya. Jumlahnya setara peringkat tim Anda lah ya. 16 enggak juga sih, masih kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Iya. Masih Wolverhampton itu. Oh iya. Masih 2 lagi. Ya 15 sama Bang itu Barista. Masih Tottenham, satu lagi. Oh 1 lagi, iya yang pakai topi. Nah 16 baru. Iya sama ini ya udah dong. Ya, kalau itu nyampe Ipswich. Iya, oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita harus memberikan kesempatan buat Bapak Ketua kita yang hari ini tidak meriah tanpa beliau. Iya betul, karena hari ini kita semua ditraktir. Merayakan gelar ke-20 tim dari kota The Beatles, Liverpool. Yoi, cocok ya. Keren ya, nanti ya udah kita dengerin dulu ya kata sambutannya sebelum kita roasting lagi. Oke, boleh kita sambut, beri tepuk tangan untuk Rizal Palevi. Di mana? MC duduk ya? Oke, mantap. Hari ini pertemuan pertama setelah Liverpool jadi juara ya, dan waktu itu sebelum jadi juara gue bilang akan ada sesi kita gue traktir di Pasti Bisa Coffee, dan hari ini adalah harinya. So, nikmatin aja, kalau mau pesan lagi silakan pesan lagi, dan ini pembahasan yang setelah
Gua rasa kita semua 2 hari terakhir begadangnya parah kali ya. 2 hari terakhir begadangnya parah, untungnya disuguhin sama pertandingan yang menurut gue worth it banget buat kita begadang dalam 2 hari terakhir. Dan sebelum gue bahas ke pertandingannya, gue sih selalu punya pandangan kalau yang namanya semifinal suatu turnamen itu adalah periode paling seru dari suatu turnamen tersebut. Selalu semifinalnya lebih seru ketimbang finalnya kalau menurut gue. Karena lu bisa lihat dari 6 tahun terakhir final champion tuh skornya berapa? Lu boleh inget-inget sendiri, tahun lalu 2-0, tahun sebelumnya 1-0, sebelumnya lagi 1-0, sebelumnya lagi 1-0, balik sebelumnya lagi 1-0, dan sebelumnya lagi 1-0 juga. Dan 6 tahun lalu tuh Liverpool terakhir ada, bukan terakhir kali jadi juara maksudnya itu skornya juga 2-0. Jadi final tuh gak pernah nawarin sesuatu yang atraktif lah. Final tuh selalu boring dan selalu satu arah doang kalau menurut gua. Tapi di semifinal itu adalah tempatnya kalau lu mau ngeliat tim peak performance dari suatu tim tuh adanya di semifinal kalau menurut gua. Dan peak performance dari kompetisi Champions League di musim ini gua rasa baru terjadi di pertandingan kemarin di Inter lawan Barcelona. 2 leg menurut gua dua-duanya itu pertandingan yang seru banget dan gua tadi juga upload di story gua ya. Gua bukannya ngumpet untuk bela Inter tapi gua udah bilang dari 5 April 2025 gua udah bilang bahkan tuh Barcelona belum tahu lawannya Inter tapi gua bilang ini tim gak bakal treble winners. Jadi Barca bakal juara tapi bukan untuk treble winners dan itu yang terjadi ke Barcelona. Tapi apresiasi juga buat Inter, ini tim yang gue rasa never say die mentality, gak ada matinya. Dan walaupun itu lebih condong ke Barcelona juga ya, 2 kali mereka ketinggalan 2-0 tapi 2 kali juga mereka bisa balikin keadaan. Dan menurut gue itu game yang gila, seru banget. Dan masing-masing dari Inter dan PSG itu adalah 2 tim yang paling layak masuk ke final menurut gue. Kita pindah ke PSG-nya. Ya tim yang nyingkirin Liverpool itu validasi bagi fans Liverpool sebenarnya. Jadi bener kan kalau PSG jago kan. Dan faktanya Arsenal itu satu-satunya tim dari Inggris yang kalah 2 leg beruntun lawan PSG. Liverpool kalahnya dari penalti. Aston Villa menang di Villa Park. Dan Arsenal satu-satunya tim yang home and away itu kalah. Jadi menurut gue itu dari segi mentalitas Aston Villa punya sejarah di Champions League, Liverpool punya sejarah di Champions League dan Arsenal nggak punya. Dan itu terjadi ke Arsenal. Dan ini bakal jadi pekan yang menentukan banget karena entah kenapa kalau menurut gue sekarang tuh fans Arsenal udah jadi musuh bersama gitu. Wah, betul. Jadi musuh semua fans dan gue nunggu di akhir bulan ini gue rasa battle sesungguhnya itu antara fans Arsenal dan fans MU menurut gue. Antara musim terburuk MU ada potensi dapat gelar, sedangkan 3 musim berturut-turut musim terbaiknya Arteta bisa jadi 0 gelar. Jadi menurut gue battle di Eropa musim ini seru banget dan mungkin gue pengen nunggu pandangan dari kalian semifinal tuh gimana terutama dari fans Barca ya. Mau alasan apa nanti. Waktu itu di grup ada si Akbar udah mana ulernya tau ya. Taunya dikasih sama Acerbi kan. Jadi dari gue cukup segitu aja karena gue pengen dengar dari kaliannya dan makasih juga buat tim produksi yang hari ini udah nyediain waktu buat kita. So dari gue kembaliin lagi ke Gerardo dan juga Raihan Nalar. Thank you Pak Ketua, Abangku Reza Almalevi, keren banget. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu kemarin waktu ada kita lihat-lihat di postingan story Jebret, rambutnya merah, gue kira mau gabung partai. Oh, iya. Rambutnya merah gue kira mau sulap. Iya, pandit merah. Pandit merah. Pandit merah. Tapi respect lah sama teman-teman kita lah berani gundul loh sampai ke CEO-nya. Iya, gue gundul. sebagai fans bola jujur gue belum pernah berani kayak gitu-gitu gue. Taruhan. Taruhan ataupun nazar-nazar tuh gue belum sampai ke situ lah. Kesetiaan gue masih dipertanyakan lah. Iya. Orang hari-hari tiap minggu kesini pakai baju beda-beda kok. Iya yang Liverpoolnya malah gue gak pernah pakai karena gak punya. Berarti jadi pelajaran juga kalau mau nazar jebret harus tinggi targetnya. Betul. Jangan kayak Dazuf 10 juta 30 juta. Ada gap 20 tuh. Iya sama kalau mau nazar di Jebret pastiin udah sukses dulu. Nanti kalau kayak Bang Rijal misalnya masih jadi pandit perintis kayak kita gini kan nazar ntar misalnya coba Wolverhampton juara Liga Inggris kejadian traktir langsung gak makan. Iya bener juga walaupun itu sepertinya gak akan terjadi tapi bisa aja terjadi iya, kan. Makanya yang Leicester juga gitu tahun itu kan. Iya betul 2016. Iya, temen gue dapat gede tuh. Mas ini terlalu personal. Oh iya maaf ya. Itu dapat gede soalnya udah harus semua orang tahu itu. Iya oke. Oke. Kita langsung menuju para penampil-penampil kita yang akan diberikan waktu kurang lebih 4-5 menit buat ngebahas seputar pertandingan kemarin. Pertandingan yang sangat seru. Yang ya sebenarnya yang seru Barca sama Inter doang sih.
Iya, yang satunya itu kayak pertandingan level grup tau gak? Iya. Kayak Yang masih satunya ada Arhannya. Iya. Thomas Pratama. Iya, nomornya 5 tuh. Iya. Stock City, Liam. Thomas Pratama. Apa sih? Hah? Apaan sih? Iya itu. Oh iya. Ya, oke. Nggak maksudnya kan si Arsenal, Thomas Partey jadi Arhan. Iya, Thomas Parteyma Arhan. Iya. Yes, terlalu maksa mas itu ya kayaknya ya. Tapi dia pengen lempar jauh kagak ada yang berhasil ya, bolanya kayak gitu. Iya, tapi ada yang awal-awal berhasil kan, second ball-nya, tapi ditepis. Iya. Tenangannya siapa Martinelli. Oke, ya udah. Udah, Kalau terlalu gitu, banyak ini nih. Saya akan mau manggil sesuai orang-orang yang hadir dari awal. Tapi sepenglihatan saya aja ya kan, nggak tahu nih kalau misalnya tadi Pak Ismail ternyata udah di sini cuma ngumpet dulu apa gimana Iya. gitu. Tadi kata Akbar juga udah di Superindo dulu. Ya udah oke. Yang pertama kalau begitu karena tadi saya ketemunya sama fans yang satu klub sama Anda, klubnya sama kayak Anda. Kalau begitu saya panggil ke atas panggung, boleh tepuk tangan untuk Eki. Eki. Ya, selamat malam semuanya. 2 minggu lalu, salah satu fans Arsenal, Bang Abrar bilang, kalau panggung ini diperuntukkan untuk membahas tim dari yang calon juara, dia bilang. Bukan untuk tim yang ngarep juara. Sekarang siapa yang ngarep juara gue tanya. Aduh. Ya. Final Champions Inter PSG. Buat gue itu final yang ideal. Kenapa? Karena kalau misalkan Barcelona ketemu Arsenal atau Inter ketemu Arsenal, ya kita tahu lah siapa bakal kalah ya kan. Arsenal. Ya maksudnya kalau misalkan Arsenal, menurut gue nih ya, kalau misalkan Arsenal lolos ke final terus ketemunya Barca atau Inter, buat gue itu jadi final yang jomplang karena secara kualitas menurut gue Arsenal di antara keempat semifinalis itu yang paling bawah menurut gue ya. Karena dari ya oke lah dari segi permainan Arteta mungkin udah fluid banget sama skuadnya. Cuman kalau dibandingin sama PSG, bandingin sama Barca dengan pemain-pemain mudanya, kemudian bandingkan dengan Inter, Arsenal masih jauh lah. Enggak jauh sih, ya maksudnya masih di bawah dari mereka gitu. Jadi kalau misalkan finalnya Inter ketemu PSG ini adalah final yang ideal karena keduanya sama-sama mempertontonkan pemain yang atraktif menurut gua dan dari kedua tim ini nggak menonjolkan kekuatan individu gitu. Mereka mengandalkan kolektivitas tim itu dia bahasanya. Kalau di Inter mereka hampir semua merata kekuatannya, sedangkan di PSG juga pemain-pemain mudanya sama-sama menonjolkan semua kekuatannya gitu. Dan di laga Barca versus Inter kemarin ya, kita bahas sedikit. Di situ Inter mainnya bagus banget. Bagus banget. Walaupun terkesan menunggu ya, tapi kan itu kan sebuah counter strategi kan ya. Kalau dalam istilah sepak bola kan. Jadi ketika tim yang lebih kuat position footballnya, jadi ketika kita sadar lawan kita lebih kuat position footballnya, maka kita akan melakukan counter strategi. Nah itu yang dilakukan Inter kemarin. Dia menunggu Barca dan akhirnya dapat 1-2 momentum dia bisa bikin gol. Maka 2 gol pertama di babak pertama itu hasil kesabaran dari pemain-pemain Inter gitu. Sedangkan Barca, mereka baru bisa menemukan touch itu di babak kedua justru, di awal-awal babak kedua. Dan di Inter kelihatan banget paniknya gitu di babak kedua. Bahkan mungkin satu-satunya peluang emasnya Inter ya gol Acerbi itu di menit akhir. Dia nggak ada nyerang sama sekali soalnya sekali dapat bola langsung buang ke depan. Jadi nggak ada kesempatan untuk bisa membuat peluang. Justru lahirnya di menit-menit akhir ketika mereka tertinggal. Nah itu menurut gue mungkin jadi salah satu semifinal yang paling seru yang pernah gue tonton kali ya. Karena sampai 7-6 agregatnya kan banyak banget gol itu. Dan bisa jadi kalau misalkan dibilang final kepagian ya bisa dibilang final kepagian. Tapi kalau ngelihat finalnya lawannya PSG, ya kalau berharap bakal seru mungkin ya seperti dari Bang Rizal bilang juga. Kayaknya final kedua tim pasti bakal main hati-hati. Jadi kalau mengharapkan banyak gol kurang realistis kayaknya. Jadi benar finalnya itu ya di semifinalnya itu. Partai puncaknya menurut gue sih. Terus Inter bakal ketemu PSG 1 Juni nanti. Dan kedua tim ini
tim yang udah lama banget gak juara UCL, bahkan PSG belum pernah ada juara UCL ya. Inter terakhir 2010 dan kemungkinan sih Inter sih kalau kata gue sih. Inter sih. Inter. Iya biar bisa di-capture. Tapi kalau tidak juara tidak usah di-capture. Ya mungkin itu sih dari gue pandangan gue terkait Liga Champions. Kalau untuk tim yang nanti malam main nggak usah dibahas lah. Karena Jangan gitu dong. Final. Gue optimis final karena selain udah unggul 3-0, Athletic Bilbao juga ditinggal beberapa pemain-pemain intinya. Nico Williams nggak dibawa, Inaki Williams juga, top scorer nggak dibawa. Jadi harusnya nih United harusnya udah final, harusnya. Kalau nggak ngelawak nanti malam, kalau nggak ada aneh-aneh nanti malam nih ya. Cuman kalau ngeliat finalnya nanti, kalau kemungkinan paling besar kan ketemu Spurs ya. Ini gue masih agak kurang optimis karena ya kalau ngeliat dari 5 match terakhir MU gak pernah menang lawan Spurs. Tapi masalahnya ini final dan ini panggung Eropa, jadi harusnya kemungkinan bakal ada magis tersendiri untuk United di final nanti. Kalau misalkan lolos, harusnya sih lolos ya. Jadi itulah pandangan gue terkait Liga Champions tadi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Keren, Eki keren. Eki. Thank you Eki. Ya buat yang masih tanya-tanya, buat teman-teman KPI yang baru datang, Bang Rizal sudah mempersilahkan untuk order makanan. Jadi Betul. ya mumpung ini lagi jeda ada yang tampil, boleh melangkah ke sana. Silakan. Silakan. Iya. Wah terlalu rame mas ini. Iya. Ada 4 orang nih. Iya. Gak apa-apa lah. Langsung order, dilarisin aja. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang nonton dari rumah, karena kalau pengen nyobain menu-menu di Pasti Bisa Coffee nggak harus datang ke sini. Kita bisa dibeli dari ojek online. Betul. Dari GoFood, Shopee Food, dan juga GrabFood. Airfood. Di search aja Pasti Bisa Coffee Pancoran. Betul. Dan juga kalau mau belanja di Superindo juga Anda nggak harus datang, enggak ya? Itu udah beda Nggak usah ini. ya? Dia nggak tapin kemari. Iya, kirain boleh promoin itu juga ternyata. Sama ada travel buat yang mau ke Bandung. Udah. Ini biar ini dulu Pak, biar nahan-nahan di sana. Oh gitu. Iya kadang travelnya kalau kita lagi nongkrong tiba-tiba parkir. Di sini ya teman ini ya. Lagi harus minggir. Iya. Oh iya Udah sama ada Solaria kalau ada yang Tapi mau. udah terlalu terkenal Oh kayaknya. udah terlalu terkenal ya. Ya udahlah kalau gitu. Tapi lu sendiri kalau ngelihat MU ntar malam gimana? MU pede sih gue nggak usah golin juga nggak apa-apa 0-0 aja lah. Oh iya sih masuk akal sih Iya akal. pastilah Masuk akal. nggak usah nyoba-nyoba golin lah. Iya. Udah ini aja. Iya tapi sebenarnya potensi menang karena kan emang kuncinya Athletic Bilbao kan di Nico William kan. Betul. Sebenarnya. Nico Williamnya nggak datang dia. Nggak ada, Lagi iya. nggak ngelis. Lagi kan. Sama Masuk waiting list kadang, listnya Iya, udah masuk penuh. waiting list. Jadi masuk waiting dia list. dia nge-WA coach masih bisa nggak gitu. Iya. Waduh sorry ini udah penuh. Sorry udah penuh. Iya, Lu sih waiting telat list. bayar DP. Iya waiting list dulu ya gitu. Oke, Oke. udah aman nih. Kita akan langsung ke penampil selanjutnya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ini dia adalah yang tidak hadir lama, datang selalu rapi, Yoi. tahu gosip-gosip terbaru BUMN. Widih. Oke, ini dia boleh tepuk tangan buat Dava. Dava. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pendukung yang putih-putih itu ya. Oh, bukan. Kalau kata pendukung yang putih-putih, setelah Barca kalah, RIP Barca. Rest in peace for Barca. Bagi gua enggak, for me rest in proud. Ya, jadi ya jujur sedih ya. Di hari dimana Barca kalah gue nggak kerja kebetulan. Karena dampak psikologisnya begitu nyata, terasa. Seperti itu. Jadi, tapi gini, bagi gue yang terpenting adalah kembali tersaji pertandingan yang sangat menarik, atraktif, tanpa adanya dominasi dari salah satu tim. Nah, bagi orang-orang nih yang ngatain Barca, termasuk pendukung yang putih-putih itu ya, yang ngatain Barca, percaya sama gue mereka nggak nonton. Ya. Bagi orang-orang yang nonton, at least pendukung yang putih-putih itu juga yang nonton, mereka akan
put on respect kepada dua tim. Karena menampilkan permainan yang begitu memanjakan mata gitu ya. Dan gue gak sedih, dibilang sedih ya sedih. Cuma sehari doang gue sedih. Berikutnya gue gak sedih. Karena seperti yang gue sampaikan 3 minggu lalu bahwasanya bisa jadi momentum kekalahan Barca kemarin menjadi stepstone-nya bagi Lamine Yamal dan kawan-kawan untuk bisa on the track seterusnya gitu ya. Jadi selamat buat Inter ya Mas Abel. Semoga nanti di final bisa kalah ya. Nah, tapi gue mau menyampaikan satu kekesalan gue aja ya dari pertandingan Barca melawan Inter ya. Oke bener tadi kata Mas yang baju putih ini tapi bukan pendukung Madrid ya. Bahwasanya Barca mulai menemukan jati diri permainannya di babak kedua. Oke, gue sepakat. Tapi yang sangat disayangkan ketika Barca mulai sudah unggul 3-2, sudah ada aura-aura remontada, sudah terdengar kesombongan dari fans-fansnya, termasuk yang satu ini. Sayang sekali Hansi Flick masih menerapkan high defensive line. Itu menurut gua salah satu keputusan Hansi Flick yang salah. Kenapa? Karena gini, dengan jadwal pertandingan yang sangat padat bagi Barca, termasuk juga Inter, dan sudah unggul 3-2 di penghujung laga, di penghujung pertandingan, kemudian masih konsisten menerapkan high defensive line, itu keputusan yang salah. Terlihat banget sebelum golnya Acerbi, atau gol terakhir lah gitu ya. Fokus pemain Barca itu udah terpecah. Lini belakang pemain Barca itu udah fokusnya terpecah. Sudah nggak on position masing-masing seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu salah satu mungkin yang gue kritik ke depannya bagi Hansi Flick. Secara pertandingan mepet waktunya, so jangan 90 menit juga menerapkan high defensive line. Itu ya. Dan mungkin yang ketiga, preview gue untuk final, PSG melawan Inter. Uniknya apa uniknya? Dua tim ini berasal dari liga yang kadang diremehkan. Oke? PSG datang dari liga yang dianggap liga petani, farming league. Dan Inter dianggap dari liga yang aki-aki. Tapi itulah sepak bola, unpredictable ya. Jadi gak bisa kita menilai suatu tim based on liganya. Itu gak fair menurut gua. Dan PSG dan Inter menunjukkan bahwasanya dengan materi yang mereka miliki, mereka bisa membungkam mulut-mulut orang yang dalam tanda kutip menghina liganya. Seperti itu. Jadi jangan mudah untuk menjudge suatu tim dari liga yang seperti ini, tapi lihatlah bagaimana tim itu bisa terus meranjak sampai ke fase tertinggi dalam suatu ajang tertinggi sepak bola di Eropa. Seperti itu. Itu dari gua dan gue sebenarnya pengen bahas banyak cuma lagi lemes aja. Karena Barca efeknya itu sampai nggak tahu sampai kapan ya. Efek kekalahan ini. Cuman gue tetap bangga, rest in proud untuk Barca. Dan gue yakin bahwasanya apa yang Barca lakukan hari ini itu sudah tepat. Yang penting musim depan ya beli pemain aja, beli striker, beli bek kanan, udah itu aja. Itu ya. Dan yang terakhir sebagai penutup untuk penonton YouTube yang sering nonton YouTube KPI, please jangan komentar yang aneh-aneh. Lu kalau misalkan mau komentar datang sini, gitu ya. Asli bro, asli. Kita ladenin satu-satu ya. Lu datang sini, jangan modal ketik doang. Lu kalau misalkan modal ngetik doang, lu gak ada bedanya sama pendukung 02 yang sampah di sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup biar nggak ada jeda. Oke semuanya terima kasih buat yang udah hadir di KPI hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Keren. Nih maaf nih Bang Dava, nyuruh orang datang boleh, tapi nggak usah ada itu. Gitu. Potong-potong nggak bisa live. Aduh, keren. Maksudnya 02 tuh Arsenal, Real iya kan peringkat 2 terus. Real Madrid, peringkat Madrid, Inter saat ini. Terus Dewa United, dapat 2 semua 02. 03-nya, nah baru 03 Ganjar. 03 Sama aja.
Sama ya. Tapi tadi menarik ya ulasannya Mas Dava bilang Liga Perancis itu petani, Liga Italia itu aki-aki. Iya katanya aki-aki. Tapi nyambung ya, jadi final UCL kan emang petani kebanyakan udah aki-aki. Keren. Keren. Ini dia bikin jokes pakai nalar. Kita nyanyi dulu buat Mas Dava. Sedikit. Kayak udah sering ya. Udah sering kayaknya. Udah sering kayaknya. Sampai capek. Itu kan si orangnya pengen bikin film supaya menghormati orang yang kayak mestinya berbadan gendut kan. Maksudnya lebih respect. Iya. Ternyata enggak ya malah. Iya malah dimirip-miripin ya. Ya udahlah, langsung lanjut saja kalau begitu. Oke, yang selanjutnya ini tadi gue sih kan tadi gue ini satu-satu ya, gue spell orangnya satu-satu. Iya. Ini maksudnya pengalaman gue tadi dia ke toilet bareng, masa gue sebutin? Ke toilet bareng? Iya maksudnya ke atas. Oh dia lagi ke toilet? Iya. Sekarang? Enggak, udah turun. Oh udah turun? Iya. Terus kenapa? Enggak apa-apa. Aneh ya. Gak apa-apa. Yaudah. Oke, yang satu ini katanya dia tadi sambil nonton bola dia lagi main Bumble katanya. Wih. Oh nggak apa-apa anjir sebutin, gue kira orang jangan gitu ya. Dia seorang pecinta sepak bola yang lagi mencari siapa yang bisa memenangkan hatinya. Berarti di bio Bumble-nya hobi football. Yoi. Fotonya lagi mabol ya. Iya. Yang caption-captionnya kayak bola aja gue kejar apalagi kamu gitu ya. Norak banget sih itu kayak nggak banget dah. Iya kayak pasti. aja. Nggak tahu lah. Kayaknya. Ya udahlah terima kasih udah datang enggak ya. Balik lagi. Oke boleh tepuk tangan untuk Andrew. Yes. Malam guys. Dua kata lucu. Barca treble. Ya. Barca treble. Lawan ular aja kalah. Tapi gini. Memang pertandingan semifinal kemarin tuh the best. Leg pertama 3-3. Leg pertama 3-3, leg kedua 4-3 gitu loh. Memang di kubunya Barca, di menit-menit terakhir itu kayak nyerangnya gimana, nanggung-nanggung, nyerang cuma Yamal sama situ doang. Habis itu sisanya bertahan. Tapi kalau bertahan juga nggak bertahan banget gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau disalahin Araujo juga, dia juga nggak expect mungkin bakalnya Frezi itu di situ gitu loh. Gue juga respect sama Arsenal ya. Walaupun dia udah effort tapi nggak menang juga gitu loh. Gimana ya, effort juga nggak gue. Maksud gue gini. Tau nggak yang fakta menarik apa? Seandainya MU menang, masuk final, menang lawan Spurs di final, menurut gue itu lebih menyakitkan daripada peringkat 2 yang tropiless. Nggak apa-apa di Liga 15 nggak apa-apa. Tapi kan season depan Liga Champion juga. Nggak apa-apa ya kan. Jadi makanya kadang-kadang kalau pendukung yang apalagi baru semifinal pertama ya setelah itu ya. Kayak jangan nggak usah terlalu mengumbar-ngumbar lah. Nggak terlalu mengumbar. Sama kayak Barca ya kan semifinal kayak zaman Messi kayaknya. Zaman Messi kayak udah treble nih. Aduh. Treble. Treble. Itu lucu banget tuh yang di timeline kan, gue di timeline Twitter kan rapi kan. Iya nih, gara-gara Florentino Perez bayar wasit. Lah, apa hubungannya? Gara-gara Florentino Perez bayar wasit. Jadi Barca gak treble. Sebenci itu dia sama Madrid. Waduh, wow. Kalau kalah mah kalah aja ya Mas ya. Jangan alasan ya Mas ya. Rest in respect ya Mas ya. Ya kan? Yang penting peringkat 1, bener gak? Peringkat 1 dan enggak treble. Ya. Tapi memang preview final ya. Ini tuh final yang menarik gitu loh. Satu lari Liga aki-aki tadi katanya Mas ya, terus satu lagi dari Bida Petani. Tapi memang sekali lagi final itu kan bukan dari, kadang-kadang ada faktor lucknya juga. Dan menurut gue paling penting itu faktor mental. Gitu loh. Nah di sini secara statistik menunjukkan Inter itu udah beberapa kali ke final. Dan hampir menang semuanya. Win rate itu banyak di final tuh bagus gitu loh. Nah sedangkan PSG kan, kalau nggak salah final zamannya Neymar sekali ya. Zamannya Neymar sekali, baru ini sekali kan. Menurut gua, dan itu kan materi pemainnya beda. Sedangkan materi pemain Inter yang final lawan City, itu tuh belum banget banyak berubah gitu loh.
Paling strikernya doang, Thuram sama yang tambahannya itu masih yang sisanya kayak masih yang lama-lama gitu loh. Ian Sommer tambahannya. Makanya gue bilang, sekali lagi gue shout out tuh Ian Sommer ya. Ian Sommer tuh kalau misalnya, kalau dia nggak perform, itu tuh Barca udah pasti menang 5, 6 gol gitu loh. Tuh banyak banget peluang-peluang dari Yamal, peluang-peluang dari Torres yang digagalin sama dia. Tapi menurut gue pribadi, kalau kita analisis berdasarkan mental, berdasarkan permainan di lapangan, berdasarkan chemistry di lapangan, sepertinya Inter lebih diunggulkan. Maybe ya 5-5, 4-5 gitu loh, sepertinya. Tapi kan sekali lagi final apapun bisa terjadi kan. Kayak Barca Liverpool, ya kan. Barca Liverpool kalau misalnya, sebenarnya banyak untungin Liverpool, tapi kan apapun bisa terjadi gitu loh. Tiba-tiba mungkin Ian Sommer bisa punya 10 tangan ya kan, gak bisa golin mana, kita gak tahu juga kan. Gitu loh. Tapi yang jelas, bener tadi kata Rijal, semifinal kemarin itu gue nonton dua-duanya ya. Semifinal kemarin itu bener-bener 2 pertandingan yang layak untuk kita begadang gitu loh. Layak untuk bener-bener sesuai permainan bagus, kolektivitasnya bagus, golnya banyak, ya kan, sama-sama menyerang. Itu yang membuat kayak, wah sebenarnya nggak ideal tapi memang saling berlawanan. Itu yang membuat gue bangga sama kemarin ya. Itu aja sih tim dari gue. Salam tidak tribal. Yes. Thank you Andrew. Barca treble lucu ya. Barca treble lucu banget nih. Mungkin bukan tahun ini tapi tahun depan. Iya. Sama kayak Arsenal ya. Betul. Setiap tahun begitu ya. Setiap tahun kayak gitu. Kata Patrice Evra kan ngomong kayak gitu. Kalau lihat Arsenal kayak lihat Netflix. Selalu ada season selanjutnya. Selalu ada season selanjutnya. Iya. Ada 2 kata lucu tapi. Apa? Madrid kalah. Kalahnya sama yang kalah. Iya. Makin culun aja ya rasanya ya. Kalah sama Arsenal. Kalahnya sama yang kalah. Iya deh kalah sama Arsenal. Iya, kalah sama Arsenal. Iya, kalahnya sama Arsenal sama Barca lagi. Iya. Kalah sama yang kalah. Kalah sama kalah. Iya. Kalah sama kalau minus kali minus plus kalah tambah kalah. Apaan sih? Gue kira lu mau Ngomong gak ada isinya. Iya, yaudah yuk lanjut yuk. Boleh. Ini kalau menurut susunan ini kan barusan fans Madrid. Habis ini katanya yang pengen bales. Berarti dari fans Barca. Siapakah fans Barca di sini? Iya, tadi pas gue lagi duduk di situ dia kayak, abis ini gue nih anjing nih. Oh iya. Hati-hati lu. Ngeluarin pisau ya kan. Iya. Terus? Iya. Gak dipikirin selanjutnya mas. Gak kirain Anda kan cepet set. Oh iya gak cepet sih. Oke yaudah yuk kita ini dia. Boleh tepuk tangan untuk Akbar. Selamat malam semuanya. 2 kata lucu. Inter Madrid. 3 kata lucu. Madrid nil gelar. Enggak, gue bingung gini loh. Perasaan gue fans Inter kan kayak Abel gitu kan. Yang slow aja kan. Mayoritas kan bapak-bapak juga ya. Enggak. Cuman gue bingung kenapa rame banget ini. Ngambil ormas putih ternyata. Nonton doang ya kemarin? Oh iya. Tim udah kalah sih so. Oke. Semifinal kemarin benar ya. Salah satu semifinal yang menurut gue 2 leg Barcelona Inter itu yang terbaik yang pernah gue tonton sih. Karena pertandingan antara sebenarnya gue udah prediksi karena Barcelona ini kan tim paling banyak mencetak gol di UCL musim ini. Inter paling sedikit kebobolan. Berarti kita juga bisa lihat bahwa Inter akan main counter, Barcelona akan main menyerang. Dan Abel nanya kan waktu sebelumnya, lu masih yakin takut sama Inter? Padahal kita kalau lawan Roma, lawan Bologna segala macam, gue bilang tetap karena ini Champions League semifinal. Apalagi ya itu tadi gue bilang 2 tim ini punya sistem yang berbeda. Barcelona nyerang abis-abisan, Yamal lewatin ngobok-ngobok back Inter segala macam, tetap aja masih ada Sommer. Sommer menurut gue kemarin gila keren banget sih. Sommer benar-benar jadi pahlawan lah, gue rasa benar. Tendangan Yamal itu 3 atau 4 kali gue rasa itu ketepis ya. Dan kalau kita bicara tentang Barcelona, kita nggak ada ekspektasi sama sekali di awal sebenarnya bahwa Barcelona bisa sejauh ini.
Apalagi ini musim pertama dari Hansi Flick kan. Tapi akhirnya dia sekarang masih berada di posisi pertama La Liga dan bukan 99 sih 100% juara. Gue yakin 100% juara. Kemudian Copa del Rey udah juara juga, Super Copa udah juara juga. Jadi 3 kali kita juara musim ini ngalahin Madrid. Hah? Masih treble tapi nggak Champions League. Jadi nggak dianggap treble. Iya. Kan 3 trofi. Ya kan Super Copa kan gak masuk treble lah. Kalau treble kan ada Champions League-nya ya kan. Ini kalah kita gara-gara lu. Tesis lu yang itu kemarin itu. Barcelona harus kalah. Nah bener kalah kan. Heran gue kadang-kadang. Sekarang lu nangis-nangis gue lemes. Jadi 17 tahun Lamine Yamal menurut gue ini orang gila ya. Bahkan di pertandingan lawan Inter kemarin di leg kedua dia benar-benar nunjukin bahwa dia pemain yang punya kualitas tinggi walaupun umurnya masih muda. Gimana dia bisa pegang bola, lewatin pemain. Di Marco lewat, Bastoni dilewatin juga walaupun di akhir pertandingan kan Bastoni juga mengakui bahwa Yamal merupakan pemain terhebat yang pernah saya lawan. Dia tuh keren jersey juga kan Bastoni. Dan ya lu lewatin 2 pemain itu masih ada Sommer ya kan. Gila nih orang benar-benar gila. Dan ya itu tadi yang udah dibilang sama Dava bahwa Barcelona ini gak pernah mau main bertahan. Gak pernah mau. Itu menit 93 itu 2 menit lagi kita udah mau final ya kan. Bahkan awalnya gue lemes 2-0 kan. Ya kan 2-0. Bang Anjar udah saywar-saywar lah ya kan. Bang Abrar juga Bang Rizal juga ya kan. Aduh gue udah lemes ya. 2-1, 2 sama kan kejadian lagi. 3-2 loncat gue mana ularnya ya kan. Gak tau ya gue yang dipatok aja. Tapi ya itulah sepak bola ya. Kadang sepak bola itu menyakitkan bahwa di akhir laga gue ngeliat Rafinya itu sampai nangis banget Yamal. Tapi ya setelah kita kalah lawan Inter kita harus give up lagi bangkit karena hari Minggu nanti kita akan bantai Ormas Putih. Ya. Gue yakin karena mereka ini banyak ngomong gak pernah menang musim ini. Jadi buat fans Madrid kalau lu membangga-banggakan Barca kalah, come on, tim lu gak dapat apa-apa musim ini. Ya kan, come on man. Tim lu gak dapat apa-apa, jadi lu jangan jadi fans Inter dadakan. Gitu loh. Ya menurut gue itu aja sih, mungkin prediksi final gue 2 tim ini ya, Paris Saint-Germain dan Inter adalah 2 tim yang mengalahkan 2 tim terbaik menurut gue di musim ini. Barcelona dan Liverpool. Sama-sama pelatih baru tapi bisa langsung on form sama timnya tapi akhirnya dikalahkan. Inter mengalahkan tim terbaik Barcelona. Paris Saint-Germain juga mengalahkan tim terbaik Liverpool. Jadi untuk final ini gue dukung Inter Milan. Kalau kan PSG kan. Ya karena buat validasi kalau kata Pak Ketua. Ya kan benar itu. Oke itu aja dari gue. Terima kasih. Dan nanti hari Minggu ya. Real Madrid itu akan kita cincang-cincang lagi. Jadi buat fans Madrid ya kan fokus sama tim sendiri aja. Ya kan gak usah jadi ormas-ormas lain. Oke terima kasih dari gue. Vizca Barca. Vizca Barca. Keren. Ini semakin minggu opini-opininya makin keren-keren dari teman-teman KPI. Makin panas ya. Tinggal nunggu berantem aja nih ntar. Tinggal ada break. Ya 3-1. Teng. Tinggal nunggu berantem di grup. Baper-baperan, grup pecah. Janganlah. Jangan ya. Udah rame tuh orangnya. Oh iya. Ya udah maaf. Maaf aku gak datang dulu deh. Ini masih nyelap nih ada Karipaf gratis. Keren. Iya. Terima kasih Bang Rizal. Ini kentang punya kamu. Apa? Kok banyak kan gini? Kalau Florentino Perez ke Liverpool, ini tren punya kamu. Ya, bagus. Tadi kan ditanya Bang Akbar ya, Madrid dapat apa musim ini? Dapat tren. Secara gratis. Benar juga ya. Yang lain gak punya tren. Iya, yang lain gak punya tren. 0 tren yang lain. Lu pada gak punya tren. Madrid 1 tren yang. Kita sama Patrick Kluivert. Ada Patrick Kluivert ternyata.
Gila. Iya tiba-tiba kita ini dia pencetak pemain termuda final Liga Champion ya gini cocok. Kaget gua. Ada Patrick Kluivert. sorry. Gak bisa gue tahan. Respect. Yang ini ada Nike-nya. Iya. Biasanya? Yang Inter waktu itu gak ada Nike-nya. Ini ada Nike-nya. Jadi kita ada. Ada tahunnya lagi. Iya itu centenary ya 100 tahunnya Barca ya. Pas tahun itu presidennya siapa? Habibie. Emang iya? 99. Oh iya 99. Iya Habibie. Oh iya Habibie. Oh yang diperanin sama Reza Radian. Coba dong contohin dong Habibie. Itu ada yang scene-nya tuh yang suka lewat-lewat di Facebook tuh, di potongan tuh yang dia berantem sama itu yang kecerdasan seseorang tidak ditentukan dari warna paspornya. Terus ada coklatos ya. Built in yang sangat maksa. Oke, daripada kemana-mana kita lanjut aja ya. Iya, ini boleh. fans Barca yang abis ini fans Madrid juga nih. Wih, diadu terus ya. Iya, tadi abis Barca naik dia, abis Awar naik dia kayak anjing nih. Iya nih, ormas putih. Emangnya gue dari Petamburan. Iya. Gue FPM nih ya. Apa tuh? Front pendukung Madrid. Keren. Wah. Oke, kita menuju dari Akbar ke sebelahnya Akbar. Boleh tepuk tangan buat Togik. Chelsea, kocak lu. Hah? Enggak. Oh dia apa? Chelsea. Chelsea. Oh, ya kan dulu kan Schneider Madrid. Iya. Terus ke Chelsea. Nah, Robert. Yaudah kita sambut Uwan Juicy Lucy silakan. Bisa-bisa dia nggak Madrid ya. Gue kaget jumpa. Madrid siapa lagi Madrid? Pak dosen nggak datang gitu kan. Oke, selamat malam semuanya. Nggak kerasa udah hampir 3 bulan kayaknya gue nggak tampil di sini sumpah. Serius? Iya, terakhir gue tampil di KPW di The Forum. Tapi nggak di sini, nggak di Pasti Bisa Kopi. Makanya gue cukup antusias lah buat hari ini. Akhirnya gue ketemu Bang Yuno lagi, ya kan. Walid sehat Walid. Mirip kan nama Walid kan? Ya sebuah saya. Aduh. Ya tadi gue dengar juga lagi akhirnya sambutan dari ketua kita, respect dong. Pak Rijal. Rambut gak merah lagi bang. Sekali doang ya. Lagian netizen dilawan. CEO aja kita botak, CEO kita. CEO aja botak, apalagi rambut merah kan. Arsenal kembali nelangsa, Barca berharap pada La Liga, PSG, Inter juara sesungguhnya. Agak patah-patah bahasanya. Kirain kayak pantun tadi. Arsenal ya, gue ada beberapa kali nonton Arsenal ini, sebenarnya mainnya bagus banget. Arteta Ball itu cukup menarik bagi gue, cuman gue nggak ngelihat ada konsistensi lah di tim ini. Hasilnya mereka gugur dari Champions, terus di Liga juga peringkat 2, tapi hampir kesalip sama tim yang lainnya kan. Jaraknya nggak terlalu jauh lah. Posisi 2 ada City itu. Terus ada MU posisi 5. 15. Bener kan Bang posisi 15 ya Bang? Nah. Oh 16. Udah gue naikin 1 diturunin lagi. Kacau. Tapi sebenarnya Arsenal ya, maksudnya MU tadi ya, sebenarnya gue pengen ngangkat derajat MU juga nih. Gue harus bilang MU bakal juara di Europa League. Setidaknya kan kalau benar bisa gue cut, bisa gue taruh TikTok FYP kan. Karena bukan tanpa alasan juga ya, gue ngelihat MU ini ya menurut gue ya, fans MU dengerin nih. MU ini main bagus kalau pemainnya bermain dengan hati. Terus mereka punya motivasi-motivasi lebih, itu mereka bakal main bagus. Terbukti kalau kalian ingat momen Euro ngeblok tendangan pemain Lyon pakai kepala itu kan resiko banget kan. Tapi itu mereka lakuin ya demi kemenangan MU. Jadi kalau ini masih lanjut menurut gua, bukan gak mungkin MU bakal juara di Europa League. Seneng gak? Seneng ya? Aduh. Ini kenapa bahas MU? Padahal di sini gak ada MU kan. Lagian kalau kita bahas PSG kan kurang menarik ya, fansnya nggak banyak. Ada fans PSG nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak kan? Nah, yang banyak itu fans MU tapi timnya tolol.
UCL, balik lagi ke UCL. Tapi respect juga buat PSG. Ya banyak juga lah pandit yang bilang kalau PSG musim ini PSG yang berbeda sama musim-musim sebelumnya. Mulai dari gaya permainan, manajemennya, udah mulai gak jor-joran lagi lah. Dan menurut gue layak banget dibanding Arsenal kayak gitu. Tapi kalau kita berkaca di pertandingan seberangnya sebelum PSG lawan Arsenal itu ada Inter lawan Barcelona. Jujur gue fans netral sangat terhibur banget 2 leg itu. Makanya gue bilang makasih buat Inter sama Barcelona yang akhirnya buat gue gak bosan lagi nonton sepak bola aja. Gak asing ya sama kayak Terry Henry itu ngomongannya. Tapi Barcelona, ya gue tadi ngeliat Barcelona Madrid singgung-singgungan. Barcelona yakin banget menang hari Minggu. Bener, siapa tadi yang bilang treble? Oh abang ya bilang ya bakal treble. Sayang banget memang ya akhirnya Barcelona ini harus gugur padahal musim ini benar-benar kayaknya musimnya Barca banget harusnya. Lawan Madrid mereka menang terus. Ya sayang banget walaupun fansnya benar udah berisik banget. Bukan di lu doang bang, di FYP gue juga. Treble ini bang kita, bahkan di TikTok gue komen-komenan treble. Ya pada akhirnya harus kalah sama bapak-bapak Inter ya. Walaupun di Liga mereka cukup punya peluang besar lah buat juara. Karena mereka 4 poin ya, praktis musim ini 4 poin sama Madrid. Tapi kebayang gak sih kalau nanti El Clasico hari Minggu, Madrid tiba-tiba menang nih. Cuman bedanya 1. Ketar-ketir gak Barcelona? Biasa aja. Masalahnya gue ngeliat mereka yakin banget nih bakal juara. Plot twistnya Barcelona kalah, Barcelona bakal lawan tim 3 yang jago-jago juga. Bilbao sama Villarreal. Jadi hari Minggu nanti menurut gue bakal jadi kunci apakah Barcelona bisa mengunci Liga atau ya itulah fansnya akhirnya cuma 1 doang akhirnya piala kan kalau misalnya Liga gak dapet. Ya Barcelona, tapi gue respect lah sama Barcelona. Dihibur lagi. Gue hibur lagi. Tadi udah ngehibur fans MU, hibur Barca lagi. Enggak benar, gue respect sama Barcelona. Karena terakhir Barcelona punya permainan kayak gini tuh udah cukup lama. Karena gue sering juga nonton Real Madrid, benar sebenarnya tadi. Gue Chelsea, tapi gue sering nonton Real Madrid. Dan gue sempat kehilangan momen El Clasico. Dan mulai musim ini itu muncul lagi, jadi gue ya semoga ini makin berlanjut lah. Barcelona konsisten, Real Madrid juga makin oke lah gitu. Biar akhir klasiko muncul lagi auranya gitu. Sekian dari gua, Togik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Togik. Luar biasa fans Madrid. Fans Chelsea Iya, yang kan juga fans PSG. Karena semua fans Liga Inggris lain Arsenal fans PSG. Betul, Anda juga kan? Iya, saya suka banget sama PSG. Iya, dari pelatihnya, saya juga nonton PSG dari pelatihnya Wim Rijsbergen. Terlalu skena mas, terlalu dibuat-buat. Gak ada yang tahu ya Wim Rijsbergen ya? Betul. Wih, wawasan ini memang. Betul. Wawasan. Tapi jarak dikit yang bahas Arsenal ya. Kenapa? Padahal Arsenal enak banget buat dicengin. Iya makanya. Iya nih. Oh berarti dari awal gak dianggap sama mereka. Iya ya, kayak ini tim apa sih gitu kali ya. Iya kayak itu Barca sama Inter seru tau ya. Iya. PSG gimana? Barca sama Inter seru. Iya gitu. tau. PSG lawannya siapa sih merah-merah? Sumpah Barca sama Inter lo harus nonton. Iya gitu. Gak dibahas jadinya. Iya, mereka biasa banget soalnya kan. Iya, ini kayaknya kita harus sekarang manggil fans yang masuk ke final nih. Wih, internasionale Milano. Internasionale. Oh kemarin, gue juga baru nemu fun fact katanya. Kenapa fun fact? Fun berarti iya. fun banget. Enggak, nih. fake aja sih. Oh fake aja. wow, fakta. Apa? Wow fakta. Acerbi umurnya 37, Iya. Lamine Yamal 17. Iya. Ada 2 Lamine Yamal masih umur 34. Iya. Masih sisa 3 tahun tuh. Nah mau diisi siapa tuh? Aneh ya? Enggak maksudnya gak usah diisi. Maksudnya udah 2 kali Lamine Yamal aja masih lebih muda daripada Acerbi. Iya benar juga. Gak penting ya? Gak penting. Iya. Aneh. Oh, ini dia. Ini ya, fun fact lagi. Apa? Jan Sommer, Acerbi, Mkhitaryan ditambah 3-3-nya umurnya jadi 100 lebih. Terus? Udah. Ya. Oke, ini langsung nih kita panggil nih. Boleh. Udah. Fansnya Jakarta International Stadium. Wih, jis. Gak tahu biar lucu aja juga kurang lagi ya. Ya udahlah, oke langsung kita panggil ini dia Abel. Cek. Itu barusan adalah ritual Acerbi setiap sebelum pertandingan. Dan puji Tuhannya kali ini beneran ke final. Ya, selamat malam KPI.
Seneng banget nih. Ya, Inter Barcelona kemarin jujur adalah pertandingan yang benar-benar menguras emosi, itu pasti. Dari awal pas leg pertama aja, gue sebagai fans Inter tuh lebih condong ke, kalau dibilang pesimis, entah orang-orang nggak percaya. Alah, sosok pesimis nanti juga menang juga koak-koak. Enggak, masalahnya gini, seperti yang udah dibeberin Akbar tadi, kita baru 3 kali kalah. Bahkan sebelum leg 1 aja kita sempat kalah dulu tuh sama Roma. Tapi ternyata leg pertama kita bisa 3-3. Itu aja gue nonton kaget, apalagi 30 detik udah gol tuh. Terus leg 2, lebih ini lagi, kata orang Inter diuntungkan. Enggak juga, kan gak ada gol tandang. Jadi 0-0 lagi basically gitu kan. Taunya unggul 2-0 nih, babak 1 udah mulai seneng dong. Udah mulai seneng, Sommer juga oke, tapi Yamal tetap nakutin. Tahu-tahu 2-1. Udah mulai udah mulai ada rasa-rasa, ya comeback nih Barcelona nih. 2 sama, ya udah nih. Apalagi menit berapa tuh? Menit 87, Rafinha jebret, ya. Itu gue pas depan TV kayak udah lemes banget. Aduh, ke comeback nih, aduh. Mana tadi udah kuak-kuak, mana ularnya ya kan. Tetapi ternyata seorang wonderkid bernama Francesco Acerbi, usia 37 tahun menyelamatkan muka Inter di menit 90+3. Barcelona cuma berjarak 2 menit lagi dari final. Tapi ya gitu, wonderkid bernama Acerbi yang tiba-tiba nyelamatin. 3-3, extra time. Masih ada rasa-rasa, oke, kita comeback, tapi mau berharap menang juga susah karena Inter pasti udah capek banget. Tahu-tahu datang Davide Fratesi, golin, wah gila. 4-3. Tapi ya, even setelah unggul 4-3 itu, ada satu fobia bernama Lamine Yamal yang tetap aja bikin deg-degan penonton Inter. Untung Yann Sommernya lagi waras. Ada beberapa momen saya Yann Sommer suka bengong-bengong bulu gitu kan. Jadi, buat gua sebagai fans Inter ini adalah hasil yang luar biasa. Mengingat kita sempat dijagokan untuk treble bersama PSG dan Barca. Ternyata barang Barcelona juga. Treble-nya jadi trouble. Ya, at least Inter sama Barcelona tuh ada senasib penanggungan juga, sama-sama treble-nya gitu kan. Ya Arsenal lagi. Arsenal kembali nelangsa. Gimana ya? Arteta itu ngebangun tim cuma untuk menerapkan taktik yang bagus, tapi bukan buat jadi pemenang. Gimana nih Arsenal? Maksud gue, oke, kalian secara taktik bagus, tapi jangan lupa kalian pernah kalah sama Inter yang bahkan main pakai tier 2 saat itu di Liga. Penalti Calhanoglu, kalian cuma bilang iya kita menang penalti. Tapi ya menang is menang. Fundamental sepak bola ya cetak gol lebih banyak, itulah yang menang. Oh ya, sama gue mau singgung ini. Kemarin sebelum, sesaat setelah match Inter Barca, banyak yang bilang, Inter memainkan sepak bola negatif. Hah, sepak bola negatif? Maksudnya mereka tendang-tendang tawuran gitu di lapangan kan enggak ya. Oh ternyata maksudnya main bertahan, nunggu. Oh lala, Barcelona kalah sama sepak bola negatif bobol 7. Gimana sih? Sepak bola positif, enak kita kan 6 gol doang sama Inter, gimana? Makanya itu bocah-bocah jangan sering main TikTok, diajarin dewasa kan tuh. Diajarin dewasa kan sama pria dewasa tuh. Itu. Ya, dan di final Inter akan melawan PSG. Jujur, lawan PSG saya tetap takut seperti biasa, mode realistis sekali lagi. Karena kemarin saya baca lagi cocokologi, final di Munich. Dan ternyata ada beberapa cocokologi yang bilang di Munich itu selalu melahirkan juara baru. Nah loh, Inter di lagi-lagi underdog ya kan. Jadi emang dari awal tuh Inter emang selalu underdog. Dan memang mungkin sebaiknya begitu, supaya diam-diam matok gitu kan. Jadi buat gua PSG Inter mungkin kalau sesuai previewnya Bang Rizal mungkin akan sedikit hati-hati, ya itu betul. Apalagi Inter ya yang emang dasarnya timnya defensif, bahkan pasti akan lebih main hati-hati. Tapi gua sejujurnya sebagai fans Inter sekalipun realistis, kali ini gue cukup pede karena jujur buat Simone Inzaghi pasti penasaran banget. Mereka bisa juara 2 tahun itu sedekat itu kalau bukan gara-gara si Mr. Jinx, Romelu Lukaku ya. Kali ini tidak ada si pemain Jinx,
Gua berharap Inter bisa bermain lebih solid walaupun ya seperti yang udah dibeberkan, ada Mkhitaryan usia 36, Acerbi usia 37, Darmian usia 36. Itu semua sebenarnya mereka kalau dibilang pemainnya udah habis ya nggak habis-habis amat. Tapi yang memotivasi mereka untuk terus main adalah sebuah bisikan dari anaknya, "Pah, nanti tolong main yang bagus ya, Pah." Loh, terbukti semangat mereka main Barcelona semalam tuh. Personal. Ya. Personal. Untuk menutup ya, semoga PSG Inter harapannya finalnya seru. Walaupun serunya mungkin bukan banyak golnya tapi ya dari adu taktiknya. Dan untuk menutup sesi gua, C Solo Inter siamo in finale. Terima kasih. Oh, C. So, Thank you. Thank you Abel. Solo Inter, Mas. Artinya? Yoi, C Solo Jogja, C Solo, Klaten. Cah Solo berarti. Iya, Cah Solo. Cah Solo, Inter, Bologna, Klaten, Jogja, Jember, Venezia, Como, Rangkas Bitung. Aneh banget. Jakarta Timur. Lagi yang menyebut nama daerah. Iya, nama-nama daerah ya. Iya, tadi Anda katanya kangen sama Jakarta Timur. Iya, kangen nih, nggak ada tapi nggak apa-apa lah itu. Ya udah. Oke, kita langsung lanjut. Udah berbagai fans-fans yang timnya di Eropa tadi maju. Iya, sekarang fans yang baru juara Liga. Yang weekend juga akan di Guard of Honor sama Arsenal. Betul. Makin apes aja Arsenal. Dan dia katanya udah janji juga. Kan kalau Bang Rizal katanya juara mau naktir. Pasti bisa coffee. Dia mau naktir Solaria katanya. Terima kasih. Tapi naktir mbak-mbak Solaria. Mbak nih Mbak dikasih. Iya kayak terlalu banyak ya? Iya terlalu juga. Mbak Solaria tuh dulunya kerja di Fiorentina tau? Lah kenapa? Ya ungu-ungu. Kenapa ya? Gitu doang. Oke kita sambut ini dia. Yunus Sobo. Apa? Sobo Slay. Malam semua. Selamat malam komunitas pundit Indonesia. Akhirnya kita balik lagi hari ini setelah minggu lalu kita cuti bersama seminggu. Kita akhirnya balik lagi bareng-bareng. Iya sebentar, sabar ya. Sabar. Oke. Kita malam ini akan ngebahas match di minggu ini, Liga Champions minggu ini. Kita akan bahas pertama yang seru apa ya? Inter versus Barcelona dulu kali ya. Karena kalian setuju nggak? Match ini menurut gue pertandingan paling mahal di Liga Champions musim ini. Setuju nggak? Iya. Nggak bisa didiskon. Gue akuin ini pertandingan gila, paling super banget. Istilah itu bagaikan orkestra di Hollywood, mewah banget. Soy. Gak ada. Soy aja dulu. Kayaknya gak ada. Okay. Gue nonton match ini setengah babak, seperempat setengah. Iya sempat, iya. Gue nonton sampai menit 60-an, ketiduran. Habis itu nonton lagi, tapi skor udah 4-3. Itu. Kelewat serunya. Jadi setengah babak, seperempat setengah. Iya, gue nonton. Gue akuin, wah gila nih, Barcelona sama Inter itu sama-sama terlalu berambisi banget untuk masuk final. Mana ada sih tim yang belum sampai semifinal mau kalah kayak Arsenal? Iya. Gue lihat menurut ini kita subjektif aja ya. Menurut pendapat kita masing-masing. Kalau gue lihat Inter Milan main lebih santai, lebih agak menahan. Dan Barcelona ya kita tahu lah mana pernah sih Barcelona defense, ya kan Barcelona kan pemainnya nggak ada yang takut, nyerang terus. Dan memasang high line defender, benar nggak? High line defensive. Defensive line. Ya, gitu. Nah strategi ini, sistem ini tuh resikonya tinggi banget. Gue nonton di menit berapa, Barella itu udah nyiptain satu peluang ke gawang Inter Milan. Terus habis itu ke gawang Barcelona. Tipe. Habis itu menit berapa Lautaro hampir membuat gol, bener kan?
Ya yang nonton ya, yang nonton aja, yang nggak nonton diem aja deh lu. Diem. Lu fans Barca tapi nggak nonton. Ya gue nonton sampai itu. Pokoknya gue akuin di sini yang Sommer tuh bener-bener jago banget. Dia pantas mendapatkan predikat apa namanya tangan apa Golden Glove. Ya. Depannya tangan. Iya, ya ntar kalau itu. Karena saingannya menurut gue musim ini Donnarumma yang gue akuin tuh ke tembok Cina keren banget. Ntar buat fans Arsenal ntar. Diem aja lu fans Arsenal. Padahal nggak ada. Ya. Gue nonton golnya siapa yang pertama Lautaro. Itu assist dari Dumfries. Gue bilang ini katanya ada rumor musim depan dia mau ke Liverpool ya. Dianya sendiri katanya nggak mau, malas di Inter ngapain main. Iya bapak-bapaknya kayak Pak Ismail semua ada tua. Ya, pemain-pemain Inter. Ya Dumfries agak lebih muda, apalagi di sana ada Netherlands Channel. Ada Van Dijk, ada Gakpo. Siapa itu? Jadi Van Dijk, Gakpo sama Gravenberch, ya kan? Ada slot. Ya Arne Slot termasuk. Tuh. Udah lu diem aja deh gak usah. Lu fans putih-putih buat apa sih komen? Ini kita bahas tim Eropa yang lagi di atas. Ya kan? Udah ya? Kok di mic gue kayaknya gak ada suara. Ya, habis itu gue lihat permainan di babak kedua. Babak pertama aja. Itu items dari Inter Milan lebih banyak dibandingin Barcelona loh. Seingat gue. Dan gue ingat di situ pertandingan ini Barca ya nggak gitu aja ya. Buat fans Barca gue naikin dikit nih derajatnya. Gue akuin Barca di situ juga ngelakuin beberapa peluang mateng. Banyak banget. Tapi sayangnya yang Sommer juga lagi bagus. Berapa kali Lamine Yamal muat tendangan dari jauh ke Tsubasa. Tapi yang Sommernya gila. Gue akuin. Ini the best. Salah satu yang Sommer. Ya kan? Ingatin tuh. Bukan Ian ya. Yang. Ada engnya di belakang. Kol-kolanya. Nah. Di babak kedua. Nggak usah babak. Ini gue tadi bahas overall ya semuanya ya. Nggak satu babak ya. Itu overall semuanya. Gue nggak bahas satu ini doang. Ya. Kita abis itu next geser ke pertandingan kocak. Arsenal versus PSG. Sob. Ini gue fans Liverpool. Bisa ngalahin PSG. Aston Villa bisa ngalahin PSG. Arsenal apa? Lu cuma sekelas pecundang. Anjay. So iya bang. Sekelas pecundang. Di sini, gue nonton kemarin di aplikasi langsung. Gue nonton, ya kalau ini gue satu babak 3/4. Ya satu babak lebih, nggak ini doang. Gue nonton. Gue lihat di ini. PSG bermain lebih santai, setuju nggak? Jangan tentang gue sering bercanda, teman gue di sini pandang sebelah mata ya. Kadang inian gue juga bagus. Ini PSG bermain sedikit nahan, lebih nyantai lah dibanding sama Arsenal. Arsenal di menit-menit awalnya dari Martinelli hampir membuat gol. Tapi sayang Donnarumma juga turunannya saudaranya yang Sommer. Ya dua-duanya jago. Ya Martinelli dari umpan dari long shootnya, long lemparannya. Long throw. Ya long throw ya, long throw in dari Thomas Partey. Tapi beberapa kali ini kayaknya Arteta nonton timnas Indonesia. Sistemnya dia lo lihat nggak berapa kali dari lemparan dari out itu langsung ke arah gawang. Cuman ada yang hampir berhasil, cuman sayang gagal. Kita tahu Arsenal kan emang tim gagal kan? Ini kalau gue bilang kemarin kedua tim emang strikernya rata-rata pelari semua speeder. Speeder apa nanti? Speedo. Iya itu. Kenceng. Kalian tahu lah ya gimana Martinelli larinya kayak curut kenceng banget. Di kanan ada Saka. Kalau Saka kalau gue bilang dia lebih klinis. Hampir paling sering buat gol dibandingin Martinelli. Di tengahnya ada Michael Merino. Kalau gue bilang ini dia, ya Arsenal gak usah beli striker baru lah ya. Biar kalian tetap besok tahun depan di posisi 2 ada Merino. Merino ini bagus di Liga.
Cuman di Liga Champions, gak usah dibahas. Kalian kalau kemarin gue nonton pertandingan match Arsenal, Partey main, Declan Rice bisa membantu ke depan. Gue lihat berapa kali Declan Rice hampir buat gol kok. Yang sundulan di menit-menit awal itu hampir banget terjadi gol. Kalau terjadi gol gue rasa bisa lah remontada anjay Arsenal, cuman gak jadi, jadinya remontada. Ya, gue nonton match ini, si PSG ada Doi, strikernya, striker mudanya, sayap mudanya siapa? Due. Oh iya Due. Lalu sayap kirinya ada Floria, Sparagelia. Tulisannya gimana abjadnya? Ya kan? Udah itu aja yang gue bahas. Tapi nih sebelum gue menutup komentar gue dari ini, gue ingin ngasih sedikit pantun aja. Boleh nggak? Main bola mainnya maruk. Ditabrak mobil langsung mati. Permisi fans tim Bapuk, fans tim juara mau party. Udah, oke. Ya teman-teman ini tolong ya dituntun sampai depan takutnya. Sama kearahin ke trotoar yang ada kuning-kuningnya. Iya. Apa tuh namanya? Wah dendam kayaknya. Iya nih. Parah. Ya udah. Ya teman-teman nafas dulu. Mungkin kalian barusan ada terjadi kayak gitu moodnya. Diperbaiki dulu atau mungkin barangkali nanti butuh psikolog. Boleh kabarin ke kami habis nonton Yuno. Dia sih kayak yang butuh. Lebih ke parah. Di reverse. Parah no. Iya. Maaf ya. Ya udahlah. Jadi gak enak. Iya jadi gak enak. Iya. Tadi kata Pak Ismail lu mirip. Mirip seseorang. Iya. Tapi tadi nyenggol-nyenggol Arsenal seru ya. Iya. Karena gue juga kesel sih sama Arsenal. Terutama sama Arteta aja sih. Banyak ngomong. Ngomong yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting. Iya. Kayak siapa? Kayak ini. Nah nih. Gue ada nih. Gue tuh kan niatnya mau maju. Jadi gue udah bikin materi satu doang. Ya udah. Gue keluarin ya. Coba. Arteta kan ngomong kalau pemain terbaik PSG adalah kipernya. Tapi Hansi Flick gak ngomong itu kan. Padahal yang Sommer bagus banget juga. Itu berarti si Arteta itu punya penilaian yang salah atas sebuah permainan. Sama kayak ada satu program yang harusnya bergizi tapi dinilai dari tingkat keracunan. Itu kan juga udah nggak pas. Mas jangan berdiri mas, tadi mas lebih parah mas. Masnya ini sosok saya parah ini. Gitu, jadi itu aja sih tipis aja. Iya, kadang pemimpin suka buta sama program yang dijalaninnya ya. Betul. Iya kayak Arteta gitu. Iya maksudnya. kayak Arteta, waktu itu Ten Hag gitu-gitu terus lah. Perez, iya. Ya udahlah lanjut aja yuk. Yuk. Oke. Ini yang selanjutnya adalah peserta paling senior di KPI. Dia udah ikut dari Bang Valen punya ide bikin jebret. Kok bisa? Lo bisa. Bisa aja. Ini dia salah satu pengacara Casiopoli. terlalu jauh. Dia teman main bola Ferang Puskas. Nah sekarang dia udah jadi nama award. Ya, kita sambut ini dia, Pak Ismail. Tadi siapa yang bahas umurnya Acerbi sama Lamine Yamal? Oh ya. Ini biar kelihatan berguna ya. Ini bisa jadi ide buat panitia ujian CPNS nih. Iya, jadi gini, soal matematika ya. Jika 7 tahun yang lalu umur Acerbi 3 kali lipat umurnya Yamal dan 3 tahun ke depan umurnya Acerbi 2 kali lipatnya umurnya Yamal, berapa umurnya Yamal sekarang? Bener? Bisa nih, bisa dibikin buat ujian CPNS nih. Atau apa? SNBT ya? Iya. Kalau kuliah ya? UTBK. Oke. Bahas apa ya? Acerbi aja. Acerbi ini dulu pernah di Milan ya. Benar-benar pemain sebabuk-babuknya. Jadi lama saya nggak ngikutin ketika dia ada di posisi sekarang itu takjub sih saya. Jadi ini contoh yang baik ya. Ini buat kalian ini yang mengalami apa istilahnya? Quarter life crisis ya. Iya. Jadi yang umur-umur 20-an masih nganggur, kerjaan belum settle. Nah ini,
ada contohnya nih, Acerbi ini. Iya, dulu umur dia berapa tuh? 24 ya? 24 atau 25 di Milan itu. Nggak ada bagus-bagusnya ini pemain. Sama sekali nggak ada bagus-bagusnya. Saya malah ngiranya waktu ini 10 tahun lagi paling main di Liga 1 ini. Atau di JDT lah, atau Buriram. Ternyata, iya. Jadi ternyata dia umur 37 masih main di semifinal Liga Champions, bikin gol. Jadi ini contoh yang baik ya buat kalian-kalian yang mungkin merasa hidup gue kok nggak ada perubahan ini ya. Masih nganggur, kerjaan belum settle lah ini. Asal kalian jangan menyerah lah gitu ya. Gue kayak Mario Teguh. Nah, terus ada contoh yang baik lagi. Pelatihnya Inter ya. Saya lihat di Twitter ya, di X itu. Banyak yang nggak tahu ternyata. Simone Inzaghi itu dulu pemain juga. Jadi banyak yang nggak tahu ternyata di X itu. Jadi ini juga contoh yang baik ya buat kalian nih. Kalau misalnya ada yang di keluarga kalian tuh kalian iri sama kakak kalian. Iya. Yang lebih keren, lebih ganteng, lebih pinter. Lebih offside. Belum tentu rezekinya lebih bagus daripada kalian. Ya. Ya ini contoh yang baik lah ini si Simone Inzaghi ini. Sebagai pemain dia mediocre banget. Kalah jauh dari abangnya. Tapi sebagai pelatih dia jauh lebih bagus daripada Inzaghi. Jadi dari semifinal Liga Champions ini kita harus ngambil hikmahnya lah. Jadi ada pelajaran yang kita petik lah. Jadi misalnya kalian ngerasa sering dibanding-bandingin sama abang kalian yang lebih pinter, yang lebih keren, yang lebih ganteng gitu kan. Sabar aja. Ya. Barangkali rezeki kalian lebih bagus daripada kakak kalian kan. Ya. Apalagi nih? Ini jadi kayak kultum nih. Apa nih? Arsenal, yaudah. Ini yang lebih serius ya. Arsenal ini nggak tahu kenapa ya. Saya kalau lihat Arsenal itu sama kayak kalau lihat pemain-pemain bulu tangkis kita ya. Jadi skillnya oke. Punya banyak trick shot segala macam, tapi nggak pernah bisa sampai juara dunia, dapat medali emas Olimpiade gitu. Seperti ada yang salah gitu, apa ya? Entah mentalnya kurang, entah memang gugup atau gimana gitu. Jadi saya lihat Arsenal ini dari keempat tim yang kemarin main ya, memang tidak apa ya, seperti tidak ada jiwanya gitu, tidak ada soulnya untuk bisa menang, untuk bisa juara. Saya nggak tahu ini mungkin kesempatan ya buat manajemennya Arsenal. Mungkin ini saatnya buat pemakzulan si Arteta ini. Pemakzulan. Jadi ya mungkin ada reshuffle beberapa pemain juga. Yes. Jadi untuk ya memperbaiki lah karena seperti apa ya? Selalu nyaris tapi tidak bisa mencapai gol yang diinginkan. Oke, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail, luar biasa kita mendapatkan pesan-pesan setelah mendengarkan Yuno. Jadi netral lagi ya. Iya langsung dapat Pak Ismail tadi. Tapi ceritanya Pak Ismail bener, karena gue juga punya abang gak ngikutin bola kan. Tapi dia nonton Inter Barca semalam. Oke. Iya bener Inter Barca Inter kan. Barca kemarin. Terus tadi pagi dia ngomong, itu pelatih Inter mirip Inzaghi dah. Emang Inzaghi. Tapi saudaranya, dia punya saudara. Dia tahu cuma Pipo kan. Iya. Ya gue juga sebenarnya baru tahu sih dia punya saudara dan semirip itu. Iya mirip banget sih emang. Saya gue tahu dulu yang punya kakak dia siapa Maldini ya bener. Iya Paolo Maldini sama Maldini Pali kan. Bukan. Salah. Sorry. Iya Zanetti juga kakak dia gak sih? Iya sama Wulan Guritno. Ini aneh kalau ini Tapi mirip coba lihat dah. Iya sih. Mirip. Iya sih. Jangan jodoh. Kenapa jangan jodoh? Iya kan orang Argentina itu. Iya. Terus kenapa ya? Iya nggak tahu. Ya itu tadi pesan-pesan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan sama Pak Ismail. Iya betul. Ya ingat teman-teman, Kolonel Sanders juga nemu ayam goreng terfavorit di dunia ketika umur 62. Oh iya betul. Yoi. Jadi nggak ada kata terlambat ya? Iya bedanya negara di sana ekonominya aman.
Jadi 6-2 baru sukses gak apa-apa. Iya, kalau di sini dari kecil udah susah. Ya udah kita lanjut aja yuk. Yuk. Yang satu ini gue lupa dia fans apa. Tapi kayaknya pas dia salaman pernah... Man City. Oh Man City. Iya. Pas dia salaman dia pernah ditolak salamannya sama salah satu teman kita. Oh. Kenapa itu? Kayak Evra ke Suarez. Iya. Soalnya Sultan pernah gigit bawi. Enggak lah, ya udahlah. Langsung kita panggil, ini dia Sultan Raffi. Oke. Selamat malam KPI. Gue mau ngucapin selamat nih buat Liverpool, Bang Rijal, Kongres sudah juara Premier League. Terima kasih juga nih buat traktirannya. Tepuk tangan dulu dong buat ketua kita. Ngebahas soal 4 tim yang di semifinal. Jujur gue ngeliat emang match Inter lawan Barca ini emang bener-bener komersil banget, ngejual banget. Yang paling gue lihat nyata tahu apa? Gue liat di grup KPI, anjir itu Inter lawan Barca rame banget. Begitu tadi pagi nih Arsenal lawan PSG, gue anjir sepi banget. Babel cuma 4. Bener-bener rame itu pas Inter PSG, 2 leg loh itu. Gue mantau nih chat baik banget ratusan. Begitu Arsenal PSG kayak anyep. Lanjut ke gue pengen ngebahas 2 tim yang masuk final aja. Inter dan PSG. Inter gue suka banget satu pemain Inter. Nah mungkin semua orang sukanya kayak Lautaro, terus Thuram dan lain. Tapi yang menurut gue satu yang mungkin orang nggak begitu tahu atau nggak begitu ngeh, itu Davide Fratesi. Gila sih, dia nih walaupun sering banyak jadi super sub, tapi dia selalu jadi solusi ketika Inter butuh gol. Yang paling gue inget tuh pas ngalahin Bayern Munchen. Wah gila sih itu, dia emang right man in the right place sih. Skema counter kayak gitu dapat umpan dari Augusto ya kalau nggak salah ya. Wah itu benar-benar posisinya tepat, momennya tepat, dan itu kejadian lagi lawan Barcelona. Menurut gue Fratesi ini benar-benar pemain yang underrated, dan dia pun layak dikasih kesempatan untuk main regular sih. Kemudian selain Fratesi, gue juga suka banget 3 back Inter nih. Bisek, terus Acerbi sama Bastoni. Gila ini solid banget sih, terutama Bastoni ya. Gue suka banget ngeliat gaya main Bastoni, dan gue rasa Bastoni ini dia perlu cobalah survive main di luar Itali. Mungkin bisa ke Inggris atau ke Spanyol, atau mungkin ke City. Pas setuju gak nih? Karena gue lihat si Bastoni ini versatile banget, cocok sama gaya mainnya Pep. Ya semoga aja dia ada niat lah untuk keluar dari Itali. Next ngebahas soal PSG. PSG ditinggal Mbappe, gue lihat ini semakin solid dan semakin kolektif mainnya sebagai as a team. Dan gue suka banget nih 3 di depannya, Kvaratskhelia, terus Dembele, Barcola ataupun belakang ini Doyle lagi sering dimainin. 3 pemain di depan ini pergerakannya benar-benar dinamis. Mereka saling ngisi, kadang Kvaratskhelia ke kanan atau ke kiri, ke tengah. Selalu mengisi ruang-ruang kosong. Ini yang benar-benar gue suka banget sih sama lini depan PSG. Terus buat gue sih final, gue ngelihat final ini kalau mungkin kata Bang Rijal, final banyak skor-skor tipis lah, banyak tim main aman. Cuma gue rasa di final ini bisa jadi momentum, bisa jadi show panggungnya 2 kiper dari masing-masing tim. Donnarumma sama Sommer. Ini 2 kiper ini menurut gue tipikalnya mirip-mirip. Dua kiper bukan ball playing kiper, tapi kipernya tipikal save-save. Banyak melakukan save-save penting. Itu lawan Barca gila sih Sommer. Ada yang ngitungin gak berapa save Sommer? 14 dulu. Ya banyak lah ya intinya. Karena gue gak ngitungin makanya gue nanya. Gue sih sedikit ngunggulin Inter ya. Kenapa? Karena gue liat tim ini udah kompak, udah solid. Gak banyak yang berubah dari tahun ke tahun. Dan kekalahan dari City 2 musim lalu, gue rasa ini akan jadi motivasi lebih nih buat Inter. Buat rasa ausnya tuh makin tinggi. Walaupun PSG pun sama. Dia juga lagi aus banget nih soal treble winner. Karena kata-kata treble ini lagi sensitif banget ya. Dalam beberapa hari belakangan ini. Oke, terakhir buat penutup. Musim ini Liverpool juara. Dan ada juga tim gue. Persib Bandung juara Liga 1. Gue tepuk tangan dulu dong.
Back to back. Ngomongin soal Persib, gue seneng banget. Kalau nggak salah beberapa hari lalu, Jebret Media DPI itu ngebahas Liga Indonesia lagi, apalagi ngebahas Persib. Dan itu di DPI loh, di Dewan Pundit Indonesia bukan Depdagri. Gue sih respect banget, gue sangat enjoy banget ngenikmatin bahasan-bahasan dari Bang Panji, terus Om Haryo, sama satu lagi siapa ya gue lupa pas di episode. Ya Mas Aldi. Dia pun juga pernah bawain Persib ya di ACL tuh. Itu aja sih. Sama terakhir nih, buat abang-abang Premier League-nya punya Saha. Iya punya Saha. Dia nggak usah orang Bandung ya? Nah, mana fans Liverpool, mana fans Persib, selamat tahun 2002, tahunnya mana? Jangan gue Sultan Rafi, terima kasih. Oke, keren. Keren Raffi, keren. Luar biasa maneh-maneh memang. Iya maneh-maneh. Maneh-maneh, Sadio. Iya. Dulu kan ada lagunya. Gimana? Maneh-maneh terereret ya. Oh. Itu lagu Liverpool. Itu salah-salah dulu liriknya. Ya kan salah, maneh-maneh. Oh, iya. Satu-satunya lagu fans Liverpool yang berbahasa Sunda. Oh, salah, maneh-maneh gitu. Iya, maneh-maneh. And Bobby Nasution. Iya. Yang gol mulu ya. Sorry. Bobby Firmino, sorry. But we sell our country. Coutinho. Oh iya, salah. Yaudah, kita lanjut lagi ke ini dia abang yang ada di belakang sudah menunggu dari tadi. Wih. Dengan baju merah sesuai warna juara Liga Inggris. Yoi. Dan juga warna partai. Bisa aja semua warna partai. Iya, bisa juga. Ya udahlah. Iya dah. Ya, oke, tepuk tangan buat Billy. Selamat malam semua. Kenalin nama gue Billy ya. Di video minggu lalu soalnya namanya Rehan. Tapi terus ada langsung nama gue, gak apa-apa. Cuma kaget aja gue kayak, lah udah berubah gue. Ada IG-nya lagi? Hah? Ada IG-nya? Ada. Malah sama MU lagi. Jangan-jangan katanya. Bahas review CL. Bingung ya, semua udah dibahas sebenarnya. Kalau tampil terakhir tuh agak-agak bingung ya karena bahasanya pasti sama gitu. Cuma gue ke satu pertandingan yang lebih gue tonton gitu itu PSG Arsenal ya karena buat gue salah satu orang yang cukup mengagumi PSG dari zamannya Ibra gitu ya. Mengagumi bukan suka ya, bukan fans berat gitu. Buat gue PSG ini menarik musim ini, tapi memang kalau lihat dari statistik ya, Arsenal itu dia 19 shot. Tapi golnya cuma dari gol kesalahan pemain belakang PSG. Ini juga yang gue gak ngerti lagi sama Arteta nih musim ini. Kalau sampai musim depan dia gak beli striker lagi tuh gue gak paham lagi. Even City aja dia akhirnya memutuskan untuk beli Haaland gitu ya. Baru dia juara UCL tuh diberi Haaland. Nah Arsenal ini apa gitu. Dan entah kenapa gue ngerasa kok kayaknya omongannya Koci jadi bener gitu ya tentang Arsenal. Kayak Martinelli gak jelas. Trossard gak tahu ngapain gitu kan. Pemain-pemainnya juga jadi terus juga bahas terus preview ke final ya. Ini gue langsung aja. Inter PSG menurut gue tadi orang pada bilang ada yang bilang Sommer itu dua kipernya itu sama-sama man of the match ya, tapi menurut gue bukan hanya dua kiper. Dua bek kanannya juga sama. Dumfries dan Hakimi. Mungkin Liverpool mau pilih yang mana? Dan setelah ngelihat Hakimi semalam kayaknya kok gue ngerasa kayaknya Madrid saya beli back dah. Mungkin harusnya balikin Hakimi lagi gitu ya. Karena itu bener-bener tipe Madrid banget nih Hakimi kayak gitu. Dibanding tren yang kayaknya defense-nya agak gimana gitu ya. Dan bola-bola kayak gitu ya udahlah kita lihat aja musim depan. Kan katanya juga bukan Ancelotti lagi pelatihnya, jadi kita lihat aja. Di final gue jujur ya buat tim yang gak ada main di UCL tuh bingung gitu ya bahasnya ya. Kayak apa gitu, kita penikmat bola tuh hanya nikmatin aja. Oh iya ini pertandingan bagus, bener. Inter Barca itu salah satu pertandingan yang menarik ya. Kayak udah beberapa tahun kita nggak ngelihat bola kayak gitu lagi gitu kan.
sebelum-sebelumnya orang selalu tim-tim tuh selalu main parkir bus, tapi dua tim ini tuh benar-benar nunjukin kalau mereka tuh punya taktik gitu ya. Dan sebelumnya sebelum semifinal gue tuh juga udah bilang bahwa 4 tim ini tuh sebenarnya layak semua karena 4-4-nya punya sistem dan terbukti sebenarnya di pertandingannya kan. Walaupun Arsenal kurang efektif tapi jelas gitu sistemnya kan. Walaupun harus ditambah dengan lemparan-lemparan Arhan juga gitu kan. Apa lagi nih? Buat gue langsung aja ya, harusnya kalau nggak ada aneh-aneh PSG sih yang juara. Munchen bro, juara baru. Ya, iya dong. Tahu nggak yang kesel siapa? Mbappe. Pindah ke Madrid katanya biar apa? Biar treble ya. Biar treble. Benar, jadi trouble. Terakhir dari gua 3 kata lucu. Arsenal juara UCL. Thank you. Keren. Itu lebih ke 3 kata imajiner ya. Karena tidak pernah terjadi. Iya makanya. Thank you Billy. Arsenal. Oh ya, kita sebelum ke 2 peserta terakhir kita, ini kita tadi ada kedatangan 2 teman baru kita ya. Ada temen lu ya, no ya. Temen lu namanya siapa? Oh, mau maju enggak? Oh ya udah, oke enggak apa-apa. Bambang. Bambang tuh ngomong Bambal. Lu yang mana? Iya. Hah? Oh jadi barusan lu lupa namanya? Kok bisa? Kok bisa? Terlalu. Like teacher, like student. Yo, kita sambut Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Tapi itu kontrolnya bagus banget ya yang pakai dada ya. Iya. Itu gila sih. Abis itu Martinelli lewat gitu. Iya. Martinelli. Kan kita kan jadi percaya dulu ada ini apa tuh yang si pelatih marah-marah ya, coach lu marah ya. Apa sih gue lupa lagi namanya, ya udah skip aja lah. Kalau lupa disimpan aja Mas. Oh iya. Saya juga jadi bingung ini. Ya udah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini hari ini kita peserta yang satu ini dia adalah pelatih Timnas Indonesia saat ini teman-teman. Dia pernah berjaya di masanya. Betul, pencetak gol termuda di final Liga Champions. Betul juga, dan juga tampil gacor bersama Barcelona ketika dia masih bermain. Betul. Dan saat ini dia tinggal di Pluit. Oh, harus sepak bola banget ya, tinggalnya di Pluit. Iya makanya. Iya, kita sambut ini dia, Coach Patrick Kluivert. Ya, malam semua. Wah, gua takut nih ada Pak dosen di belakang. Nih ngeliat jersey ini, sebenarnya alangkah indahnya nih kalau kemarin menang, lolos nih, mau gua name set Patrick Kluivert di sini. Tapi ya nggak jadi. Tapi mungkin gua lanjutin kalau Indonesia lolos ke ronde 4. Kalau. Nah, yuk sekarang kita bahas ini deh. Pertama apa ya? Oh ini dulu deh. Yang masuk final dulu deh, nggak usah ngomongin yang kalah. PSG Inter ya. Untuk Inter pertama gue minta validasi ulang bahwa Serie A itu adalah liga orang tua. Ya makanya gue minta validasi ulang karena kan ada seorang pandit yang mengatakan bahwa Serie A tuh liga orang tua. Sekelas McTominay bisa bagus di Serie A tuh salah, pasti ada yang salah sama Serie A. Dan kemarin sih ya oke lah, semua ngomong muji ini absolut sinema. Pengepungan Bukit Duri aja kalah sama pertandingan ini. Ini pengepungan di Milan jadinya. Yang gua sorot pertama ini deh. Bapak kiper satu ini Jan Sommer. Gua melihat kayak keputusan dia untuk mundur dari timnas Swiss setelah Euro ya tepat deh. Mungkin Simone Inzaghi bilang, gue butuh lu lebih banyak untuk di klub dibanding timnas. Ya daripada ntar kebanyakan di timnas, mainnya di klub kurang gimana? Ya nggak tahu kayak siapa.
Dan gue melihat kalau orang bilang Inter banyak pemain tua, tapi Bel, gue gak setuju yang ini. Pemain tua lu pada gacor-gacor semua musim ini. Ya buktinya 3 kompetisi bisa diarungin semua. Ya mungkin yang telek pas di Coppa Italia. Ya masih ada peluang lah untuk Inter. Tapi kayaknya habis ini lu harus rotasi sih Bel. 2 pertandingan sisa. Kalau berani, padahal masih lawan Napoli juga sih. Sama PSG kelihatan bahwa tanpa Mbappe pun ini tim udah kompak. Akhirnya tim ini punya ikatan kuat lah antar pemainnya di bawah Enrique. Dan final nih kayaknya harus terima kasih banyak sih ke Serie A semua kayaknya. Calhanoglu sama Donnarumma ketemu lagi. Itu yang nyesel Milan pasti. Terus Enrique dan Simone Inzaghi reunian lagi. Derby Roma. Kalau melihat ini PSG Inter juga kayaknya gue harus bilang Premier League dan La Liga harus berbenah sih. Kayak masa sekelas 2 liga ini kok tidak bisa mengirim wakilnya ke final. Kalah loh, Kamboja sama Singapura aja bisa ngirim wakilnya ke final. Nggak kayak yang ya Liga 1 sih. Terus kita langsung ini aja deh, nggak usah ngomongin yang kalah lah, udah kasihan. Dan nanti yang nanti malam deh, yang Europa League. Ya, gua kan lihat nih catatan skuadnya ya Bilbao, nggak ada Williams Brother, terus nggak ada Oihan Sanchez sama Daniel Vivian. Kayaknya sih ini bakalan jalan mulus nih MU. Kalau Onana nggak goblok. Ya gimana nggak, bayangin Yann Sommer dibeli 7 juta. Onana dijual ke MU 50 juta. Yang pinter siapa, yang goblok siapa? Ya pastilah MU masuk final. Lawannya Spurs pastilah ya. Ya kalau sampai kalah sama bodoh ya Spursnya emang bodoh beneran. Gue juga berharap yang Conference League sebenarnya dilema sih yang Fiorentina Betis. Gue pengennya satu wakil Italia lagi masuk final Fiorentina. Tapi gue pengen Lord Anthony masuk final untuk memvalidasi bahwa lu keluar dari MU tuh keputusan tepat. Kayak McTominay. Daya itu sama itu aja sih. Oh sama ini pesan terakhir deh untuk Liga 1. Tolong Liga 1 klubnya berbenah ya, biar kita nggak malu sama Kamboja dan Singapura. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih Coach PK. Betul. Yang akan training center di Bali. Betul. Yoi. Dan juga ya Liga 1 udah bebenah kok. Iya. Ini PSG masuk final. PSG. Apa tuh? PSG. Oh PSG Patih. Lawan Inter. Kan Liga 1, Ligue gue. Laptopnya lobet bang. Kenapa? Oh iya laptopnya lobet nih. Nah, tuh keren ada, ya. ada tulisannya Arsenal lemah tuh. Iya. Arsenal lemah. Arsenal. Iya, tapi peringkat 2 lagi Liga Inggris ya? Iya. Ya tapi kan target orang beda-beda. Iya, ada yang senang jadi runner up doang. Iya, yang penting ikut udah cukup lah. Ada yang senang main bagus doang gak ada hasilnya. Ada. Betul, banyak macam-macam. Iya, 5 tahun gak ngapa-ngapain. Kayak siapa ya? Pas lagi 5 tahun. 10 kali. 5 awal masih oke. Iya. Nah tadi kata iya. Tadi kata Bang Felix, MU bakal mulus ke final karena nggak ada Williams Brother, DLL ada juga nggak ngaruh. nggak ada apa-apanya Bilbao. Iya juga ya. Iya. Benar juga. Oke. Ini tersisa satu fans kita. Iya. Satu fans kita. Satu peserta yang akan maju. Yang juga timnya bermain di semifinal. Semifinal loh ya. Aja tapi. Iya aja. Nggak lolos ke final. Iya betul. Dan masih berpartisipasi di kegiatan di dunia. Iya dong. Oke. Ini dia langsung kita panggil sang artis Netflix kita. Yoi. Dia judul seriesnya Culture Shock. Culture Shock. Iya di semifinal juga shock.
Yang penting pernah ketemu Davina Karamoy bro. Tepuk tangan untuk Joshua. Iya Barca. Joshua Barca ya mas. Selamat malam semuanya. Ini fans Barca masih kuat aja kesini ya, buset. Tadi fans Barca kelihatannya emosi banget ya sama ledekan-ledekan fans Madrid. Tenang aja. Dari sekian banyak masalah yang dipunyain Barca, Madrid bukan salah satunya. Ingat ya, selama masih ada Vasquez, diacak-acak tuh Madrid sumpah. Selalu. Jadi nggak usah panik, Barca pasti double lah, nggak treble ya, double. Kayak mie jumbo ya kan, double. Mie goreng jumbo maksudnya, double. Ya, pas Barca lawan Inter, sebenarnya ada remontada teman-teman. Ada itu remontada. Cuman bertahan sampai menit 90 aja. Habis itu si Raymond diculik sama Inter. Dibegal dia, suwe tuh anjir. Lagian kata gue, Araujo tuh emang grogian ya orangnya ya. Tahun lalu juga lawan PSG begitu, blunder. Sekarang blunder lagi. Maksudnya Araujo ini sebelum main ke psikolog dulu gitu kan. Terapi, santai, tenang gitu. Araujo anjir kata gue. Udah gitu, Dani Olmo juga sebenarnya sama, itu awal-awal grogi dia kan. Blunder kan, kerebut bolanya kan. Sama tuh dia. Tapi untungnya kalau Olmo tuh bisa memperbaiki kesalahannya, babak kedua dia ngegolin. Bahkan sempat ngerebut bola. Emang dia lama panas aja kayak solar dia. Pakai diesel dia. Lama panasnya. Dan yang mengagetkan gue sebenarnya Gerardo Martin sih. Gerard Martin ya? Gerardo mah itu ya. Udah nengok aja anjir. Gerard Martin itu sempat diremehin orang tapi dia kemarin bikin 2 assist di San Siro ya kan. 2 assist, gila keren banget. Padahal dia sebelum bikin assist tuh dibanting sama Dumfries anjir. Dumfries kalau main bola kayak main Smackdown anjir, main banting aja kata gua. Santai anjir, santai. Lu kata Rem Stereo anjir. Main bola aja. Ya kan santai aja harusnya. Gitu kan Barca. Masih galau sih sebenarnya gua anjir. Tapi ya udahlah lanjut. Sebenarnya pas habis match itu gue tuh langsung kayak males nonton bola. Apa jadi pandit catur aja ya gue ya? Iya loh, males denger anthem Liga Champion tuh buset. Lambung kiri gue lemah banget dengerin. Lambung kiri kalau kanan kuat gue. Kalau kiri kan Yamal kan kidal kan. Tetap gue lanjut nonton tuh PSG Inter cukup menarik. Cuman gue lihat chat di KPI 4 baris doang, gue lihat chat KPI anjir 4 baris doang. PSG Arsenal, iya itu aduh buru-buru final anjir. PSG Arsenal ya, aduh Arsenal nih nyerangnya nggak begitu tajam tapi bertahannya rapuh banget ya kan. Hakimi berkali-kali masuk bahkan dia ngegolin ya kan. Mungkin ya nasibnya Arsenal memang cuma jagain piala orang doang gitu. Ya kan, ya emang pencapaian Arsenal kan 2. Jagain piala orang sama ngalahin si 15 UCL ya. Ya udahlah itu aja dari gue Yosua, terima kasih. Terima kasih Joshua Barca Netflix. Barca Netflix Vision Plus. Panjang. YouTube. Vision Plus Bang Rijal dong. Iya kan bisa di share di Vision Plus. Ini gimana nih Bang? Ada yang masih mau ditunggu nggak yang lu sebutin tadi? Deme cintaku luar biasa. Iya coba. Oke, berarti kita ngebahas dulu nih dari semua yang udah tampil tadi kan. Teman-teman udah tampil semua, cuma katanya ada satu guest star kita nih. Yoi. Ini lagi di WA sama ini. Katanya mau ini datengin apa sih? Jamie Carragher. Iya sama Gary Lineker. Gini. Jamie Carragher, Gary Lineker, Gary Neville, Krabs. Cracker beras. Cracker. Oh iya. Laker. Oke. Bunyi-bunyian aja yang disebutin. Superindo, badutnya jatuh. Apaan? Badut Superindo jatuh. Kaget. Kok lu lihat sih? Itu kelihatan sih. Oh betul. Gitu. Oh dijatuhin. Badut Superindo jatuh. Badut Superindo jatuh. Aduh.
Sorry kena kelihatan. Iya. Tapi lu gimana ntar MU ntar malam? Oh tuh bangun lagi. Gampang ternyata. Langsung kerja lagi, kerja. Aduh, badut Superindo. Aneh banget. Iya. Aneh banget semua. Tapi dia aneh ya, arahnya yang dari sini ya. Padahal kan mobilnya dari belakang ya. Iya, Harusnya makanya. dia salah tangannya tuh. Seperti itu. Iya. Enggak, lu tadi MU gimana? Oh MU, Iya. pede 0-0 aja kalau gue mah. Oh iya tadi ya. Iya 0-0, main bertahan. Kan backnya lagi banyak nih, depannya dikit. Mainin back aja semua. Iya, oh ini deh coba kita review yang sempat lu bahas juga di sebelah tuh. Boleh. MU butuh pemain katanya buat musim depan. Kan? Butuh Menurut banyak, lu. 5 lah. Banyak juga. Di posisi 1. Siapa aja posisi apa? Oh, kalau menurut gue striker, Osimhen kayak terlalu dream big lah. Tapi boleh lah Liam Delap menurut gue. Oke, Liam Delap. Iya. Nomor 10 di belakangnya Kunya boleh, Kunya. Kunyanya siapa? Wolves, ya, iya. Wolves. Di Kunya dulu. Ya. Iya, aduh, klasik. Banding petasan. Wingback butuh. Lu masih butuh wingback tuh? Butuh lah. Nggak boleh, nggak bisa pakai double D lagi Diogo Dalot. Ya. Dia ada Double D dan Dumfries boleh tuh. itu Tebus boleh. lah. Iya. Emang mau tapi kayak masa habis juara Liga Champions ikut ini tim League tuh. Tim League tuh. Nanti mainnya bareng oleh Romani. Iya makanya. Kasian ya. Championship. Iya. Turun 2. Oke. Habis itu back tengah sebenarnya nggak usah sih. Cuman kiper sih butuh juga. Betul. Kipernya malah katanya lu ini ya semuanya diganti ya kiper. Apa tuh? Kiper MU-nya harus diganti semua. Semua iya. Tapi dua cadangan juga kurang bagus sih. Jadi semua dong, 4 kan? Apa? Kipernya? Iya, Onana ganti. Bayindir ganti juga lah. Ganti cadangannya? Tom Hinton ada satu lagi tapi dia jadi pelatih jatuhnya. Kayak Pepe Reina gitu. Pepe Reina didatengin buat jadi pelatih tapi main. Iya, kayak Joy Sorongan terakhir tuh demi Mitra Kukar. Sumpah. Kayak gitu. Jadi coach tiba-tiba di pertandingan penting malah main terus kalah. Coach tapi jadi main. Iya. Banyak lah ini tapi kalau masuk Champions League bisa lah pemain-pemain bintang itu datang, ada keinginan lah. Oke. Walaupun MU ini agak-agak curang ya. Kenapa? Masuk Europa League lewat jalur FA Cup. Iya. Nanti kalau juara Eropa masuk Champions League lewat jalur Eropa. Di liganya ancur-ancuran mulu. Kok bisa begitu ya tim ini ya? Soalnya dia ngerasa di Liga tahun depan juga ikut lagi, tapi yang lain belum tentu bisa ikut lagi. Iya. Pakai jalan lain dia. Betul. Iya benar juga ya, gue baru mikir lagi. Benar juga kan. Lewat Liga nggak main. Oh nggak jadi. Oh ya. Dark Arts bro. Oke, ya Jimmy Carragher nggak bisa. Sayang sekali lagi Jimmy berantem Thierry Henry. Gimana sama Titi. Oke, sudah teman-teman kalau begitu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah datang hari ini. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Rizal Palevino atas traktirannya. Yoi, yang foto profilnya bareng Desta. Foto profilnya bareng Desta. Iya, thank you nih buat teman-teman juga udah menyempatkan hadir, udah maju satu-satu di tengah kemacetan Jakarta di sore hari ini. Dan juga hujan tadi sebelum kesini hujan juga. Superindo jatuh, balonnya. Iya, sampai batu Superindonya jatuh. Terima kasih buat teman-teman tim Jebret Media yang juga sudah menyiapkan set yang sangat keren ini dan juga menyisikan waktunya buat kita yang lagi belajar. Asik. Dan teman-teman dari Pasti Bisa Kopi yang hari ini banyak bikin minuman gratis. Iya, betul sekali. Dan juga makanannya enak-enak luar biasa. Bukan cuma rasa tapi juga dari harga. Karena gratis. Di Buster sebagian gratis. Semoga Liverpool tiap minggu juara lah. Liverpool tiap minggu juara, lucu juga. Tahun depan ntar ikut ini Piala Bayu, habis itu Piala Eksis. Piala Bayu? Iya, Eksis Cup, terus semuanya diikutin lah pokoknya lah. Ya udahlah kalau gitu lah. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, kalau ada beda pendapat datang ke sini. Sampai ketemu lagi, selamat malam, sampai jumpa. Dadah.